Shalom. Ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Harus ya. Harus ada sukacita. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita harus tetap sukacita. Karena hati yang sukacita tidak akan terpengaruh oleh keadaan apapun. Hati yang selalu bersyukur tidak akan pernah terpengaruh dengan segala sesuatu yang menerpa kita. Sebab hati sukacita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi hati yang bersungut-sungut, hati yang suka mengeluh, itu apa? Bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus selalu membawa kita dalam sukacitanya, Roh Kudus selalu membawa kita dalam hati yang terus bersyukur menyembah, itu Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak memiliki hati seperti itu, berarti apa? Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan itu tidak engkau aktifkan, tidak engkau tidak selalu dibuat untuk selalu bersama-sama. Sehingga apa? Sehingga yang hati ini dipenuhi oleh merundel, tidak bersyukur. Tapi mari kita belajar sama-sama ya untuk firman Tuhan malam ini. Pagi ini tema bulan ini ada di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima. Ini dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Amin. Di sini tema bulan ini hartanya Tuhan ya. Hartanya Tuhan, harta kesayanganku, kesayangan Tuhan, kitalah yang dikatakan harta kesayangan Tuhan. Dan tema ini saya beri judul ya, subtemanya tentang subtemanya berdiri teguh dalam iman. Kita bisa baca di dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Berdiri teguh dalam iman. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Kalau kita ini hartanya Tuhan, kita ini kesayangannya Tuhan, kita ini yang dikhususkan oleh Tuhan, kita ini yang disendirikan, disayang sama Tuhan. Kita sebagai anak-anak kesayangannya, sebagai harta kesayangannya Tuhan, kita juga memiliki harta kesayangan. Apa harta kesayangan kita? Apa harta yang berharga dalam hidup kita? Tentunya bukan duniawi ini ya. Harta yang paling berharga adalah harta yang tidak bisa binasa. Oleh karena itu, berdirilah teguh dalam iman, yaitu iman kita lah yang berharga dalam hidup kita. Khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Imanlah yang berharga dalam hidup kita. Karena di dalam firman-Nya ada dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak berkenan kepadanya. Kita tidak akan mendapatkan janji-janjinya. Inilah harta yang paling berharga bagi kita orang Kristen. Oleh karena itu peliharalah iman itu. Kalau kita ini kesayangannya Tuhan,
kita pasti dispesialkan. Kita selalu dipelihara. Kita dilindungi. Tuhan tidak membiarkan kita itu jalan sendiri sampai tersesat. Karena kita ini kesayangannya. Begitu juga dengan iman kita. Kita harus memeliharanya. Dengan apa? Dengan kita membaca firman. Sehingga iman itu boleh bertumbuh. Iman itu boleh berkembang. Karena dengan iman percaya, kita sanggup menghadapi segala perkara. Kita tidak dilemahkan. Karena apa? Iman itu adalah perisai bagi hidup kita. Iman itu perisai. Perisai itu apa? Untuk melindungi kan. Orang kalau perang pasti bawa perisai untuk melindungi. Supaya kalau ada serangan, perisai itu yang paling depan. Begitu juga kita. Kalau kita ada serangan dari kuasa kegelapan, kita tidak lari. Kita tidak ketakutan. Karena kitalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dispesialkan oleh Tuhan. Oleh karena kita dipersenjatai oleh Tuhan. Makanya kita jadi orang Kristen, jangan jadi Kristen yang gampangan ya. Kristen-Kristen yang cuman mulutnya ini percaya, aku percaya agamaku Kristen, aku percaya Yesus. Itu tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu bukan berperang dengan darah dan daging. Kalau kita bicara tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, itu pasti berbicara tentang roh, bukan tentang apa yang kita lihat, apa yang kita raba, tidak, tetapi tentang roh. Tuhan adalah roh. Makanya Tuhan berbicara dalam firman-Nya itu tentang roh. Karena roh itu yang kekal. Tapi tubuh jasmani ini bisa rusak, mati, rusak, dan tinggal di tanah. Tetapi roh itu, jiwa itu akan kembali. Makanya kita jadi orang Kristen, ini sudah mulai waktunya Tuhan, tidak lama lagi ya. Saya terkadang itu kalau lihat, dengar berita-berita, kemarin sempat saya share video tentang Pak Jokowi, cerita akan ada banyak tahun 2025 orang kehilangan pekerjaan. Itu kalau kita tidak punya iman, dan iman itu cuma sekedar melebeli aja tanpa kita praktekkan, nggak ada manfaatnya. Kita hidup di dalam Roh Kudus yang memimpin kita, yang menuntun kita. Iman kepada Tuhan, bukan iman kepada Baal, iman kepada harta kita, iman kepada orang-orang yang patung-patung. Tidak, kita beriman kepada Allah yang hidup, yang menjadi firman, yaitu Tuhan Yesus. Kita ini bukan orang sembarangan ya. Kalau orang bisa datang ke istananya Pak Jokowi, istana negara, itu dipilih, nggak sembarangan orang masuk. Apalagi itu Tuhan, Raja di atas segala raja, yang sudah memilih kita untuk menjadi bagian di dalam kerajaannya nanti. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen, kita mulai hidup di dalam rohnya. Kita mulai belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau memang kita ini harta kesayangan Tuhan,
Kita harus mengikuti apa yang menjadi teladannya Tuhan. Tuhan sudah memberikan rambu-rambu untuk kamu selalu berjalan di dalam kehendaknya, di dalam rohnya. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah senjata Allah. Apa kenakan senjata Allah? Yang paling utama itu firman Tuhan. Itu yang bisa mengalahkan segala perbuatan kuasa-kuasa gelap iblis. Dengan iman, dengan perisai yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita perang itu harus kita bawa. Kalau iman itu kok biarkan, lama-lama iman itu akan mati. Kalau sudah mati, kita bukan lagi harta. Kita nggak punya lagi harta yang berharga di dalam hidup kita. Karena itulah paling berharga dalam hidup orang Kristen. Kita boleh nggak memiliki harta, kekayaan apapun. Kita boleh tidak memiliki jabatan atau apapun. Tetapi kalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki iman di dalam hidup kita, kita bisa perintahkan itu. Ada di sini dikatakan dengan iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Artinya dengan iman yang ada padamu, sekalipun iman itu kecil, kalau kamu percaya sepenuhnya kepada Tuhan, engkau sanggup mengalahkan kuasa-kuasa gelap. Engkau sanggup mengatakan bahwa engkau sudah sembuh, aku sudah sembuh. Dengan iman kita tidak takut dengan menghadapi, mungkin saat ini ya, menghadapi situasi negara, apalagi bangsa ini sudah banyak ya yang mereka itu tidak ada pekerjaan. Sudah mulai cari, ini mengeluh di pasar-pasar itu mengeluh, orang mulai keadaan sepi, tidak ada yang beli. Sampai saya lihat di video-video di pasar itu sepi. Lihat, nggak ada yang beli. Itu kalau kita tidak punya iman dan kita menghadapi situasi seperti itu, kita akan ketakutan. Karena apa? Iblis selalu mengintimidasi pikiran kita. Iblis selalu membawa kita untuk menghujat, untuk mengeluarkan kata-kata yang melemahkan kita, yang menghancurkan hidup kita. Aku nggak sanggup, aku wis nggak mau, lebih baik aku wis mati ya, bunuh diri ya. Aku wis gak kuat. Itu kata-kata iblis. Saat itu kau keluarkan dari mulutmu, langsung kau tolak dalam nama Yesus. Karena itu iblis sedang mempengaruhi pikiran. Tapi karena apa ya? Roh Kudus itu roh yang lemah lembut, roh yang membangun hidup kita, roh yang tidak pernah menghakimi kita. Sekalipun kita sudah berbuat salah, bahkan kita berdosa, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan nggak pernah menghakimi. Justru Tuhan mengatakan, aku mengasihimu nak, kembalilah kepadaku. Kalau engkau di pikiranmu ada pikiran yang tidak baik, lebih baik aku ninggalin anak-anakku. Lebih baik aku wis nggak sanggup, aku gak kuat. Tolak dalam nama Yesus, tolak perkataan itu, lepaskan dari hidupmu. Karena itu akan membawa engkau menyeret engkau semakin dalam. Kalau gak segera engkau tolak, engkau patahkan semua perkataan yang tidak membangun hidupmu. Iman adalah harta yang paling berharga buat kita. Kita ini sudah mulai di ujung-ujung
akhir zaman. Kalau kita masih tetap santai, kita masih tetap dengan cara kita sendiri, kita akan kehilangan apa yang dikatakan harta itu. Jangan sampai harta yang paling berharga, karena harta yang paling harga buat hidup kita itu adalah iman, untuk membawa kita kepada kekekalan. Tanpa iman kita tidak berkenan. Kalau tidak berkenan kepada Tuhan, diusir, aku tidak kenal Engkau. Makanya jangan terus Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan. Tapi kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita kalau kepepet Tuhan, Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan, Tuhan. Tapi kita harus tidak lagi melakukan, tidak kembali lagi setelah Tuhan menolong kita kembali lagi. Kita harus benar-benar punya komitmen. Saatnya kita harus bangun. Jangan lagi kita itu menjadi bayi-bayi rohani. Itu yang selalu aku katakan di sini. Selalu saya sampaikan. Karena apa? Bayi-bayi rohani, kanak-kanak rohani, saat kedatangan Tuhan, mereka akan binasa. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Ayo, jemaat Hosofkana, jadilah kita dewasa di dalam iman kita, sehingga iman itu boleh bertumbuh. Jadi kita tidak mengkhawatirkan hidup kita lagi, sehingga kita bisa menjadi memberkati orang lain. Kita bisa menjadi saksi buat orang lain, untuk membawa orang lain untuk hidup di dalam iman percaya juga. Kalau iman kita tetap kecil, kerdil, tidak bertumbuh. Saat mendengar firman Tuhan di sini, yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai di rumah, lupa. Itu firman dicuri sama iblis. Jangan biarkan iblis mencuri firman Tuhan dalam hidupmu. Makanya setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Ngerti tidak ngerti, baca. Saat kita menghadapi sesuatu, firman itu akan bicara dalam hidup kita. Saat kita lemah, saya juga mengatakan ya, saya kadang itu seperti ini. Tuhan, aku berkata-kata di mimbar ini ya, untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi jangan sampai Tuhan, saat aku menyampaikan kebenaran firman-Mu, aku sendiri tidak mengerti. Tapi ayo kita belajar sama-sama untuk memahami, mengenali Bapak kita. Bapak sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak itu sudah menyediakan jalan untuk kita itu akhirnya dibawa sama Tuhan bersama-sama dalam kerajaannya. Kita ini cuma sekedar mampir di sini. Satu hari itu 1000 tahunnya Tuhan ya. Saya kadang itu sering bayangin dan ngomong sama Maria. Kalau satu hari itu 1000 tahun bagi kita, berarti kita ini belum bergerak jami Tuhan ya. Lah orang paling umur 90 wis meninggal. Lah itu satu hari 1000 tahun. Berarti kan belum bergerak. Makanya kita itu cuma diberi waktu ya. Nah, 7 hari. 7 hari, 7000 tahun. Buat Tuhan itu cuma 7 hari. Seminggu tok itu loh. Kita sudah lama itu apalagi mengalami di PHK, ngalami dagangan sepi. Waduh wis. Saya kalau tidak praktekkan firman Tuhan dalam hidup saya,
mungkin saya sudah nggak mau lagi berdiri di sini. Karena apa? Karena saya akan merasa percuma. Toh aku hidupku cuma seperti ini. Tetapi tidak. Tapi saat kita merenungkan firman Tuhan dan mengingat-ingat kasih-Nya kepada kita akan bersyukur. Saya saya ngomong ini terus hidup saya berkelimpahan. Enggak, saudara, enggak. Tapi justru di dalam kelemahan saya, di dalam kekurangan saya semakin mengandalkan Tuhan. Saya semakin merasakan kasih Tuhan itu di dalam hidup saya. Dan saya rindu, saudara-saudaraku di sini juga sama. Renungkan firman Tuhan. Belajarlah terus. Karena firman Tuhan ini bukan hanya untuk menguatkan kita, untuk membangun hidup kita. Bukan hanya firman Tuhan ini kita bisa berperang melawan iblis karena firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga memberikan kita pengetahuan. Kita yang tadinya tidak bisa ngomong, kita nggak berani untuk bicara. Tapi saat kita percaya sama Tuhan dan kita belajar terus tentang firman Tuhan, kita bisa ngomong, kita bisa menyatakan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu hidup, yang bisa mengubah kita. Yang tadinya kita itu sembarangan, kita bohongin orang, kita bojok, kita tipu, akhirnya takut. Karena apa? Firman Tuhan itu mengingatkan, Roh Kudus itu mengingatkan. Kita itu menjadi harta kesayangannya Tuhan. Tuhan mau saat kita masih di bumi ini, kita itu menjadi harta yang indah. Menurut pandangan Tuhan kita itu cantik, gagah. Tetapi kalau kehidupan kita di luar kendali Tuhan. Sekarang lihat hamba-hamba Tuhan, banyak ya hamba-hamba Tuhan tuh bukannya memuliakan nama Tuhan, tapi membuat orang itu semakin ada yang tidak percaya lagi. Ada hamba Tuhan yang ngajar istrinya sampai kayak gitu. Bukan ngajar tentang firman Tuhan ya. Ngantemi, jejeki. Itu hamba Tuhan. Dia juga menyampaikan firman di depan seperti ini. Tetapi dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan. Huruf yang mati itu cuma sekedar disampaikan. Tapi kalau dia merasakan bahwa firman ini hidup di dalam kehidupannya, dia akan melakukan apa yang menjadi firman itu dalam hidup kita. Akhirnya kita bisa menjadi terang buat Tuhan untuk sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat. Sebagai orang beriman, kita harus selalu praktekkan iman itu. Kalau Tuhan katakan kita ini prajurit-prajurit, berarti kalau prajurit kita itu harus perang ya. Karena lawan kita itu ini yang ke-12 ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Itulah musuh kita yang sesungguhnya. Mengawan kuasa-kuasa gelap yang mengintimidasi pikiran kita, yang membawa kita untuk tidak datang kepada Tuhan lagi. Itu pekerjaan iblis, itu harus kita lawan. Jangan kita biarkan.
Terus kita berteman aja. Jangan, itu musuh bebuyutan. Tapi kalau teman, saudara, itu kita harus mengasihi. Walaupun mungkin mereka menindas kita ya, memfitnah, kita tetap harus mengasihi. Sampai saya tuh kadang seperti ini, Tuhan kalau gak karena itu firman-Mu ngongkon aku, tak bales wong iku wisan. Tapi akhirnya apa? Tuhan tetap bawa saya untuk berdoa, untuk mengampuni. Saya pernah cerita ya, dia itu curhat, terus saya kasih tahu, kasih firman apa, tapi dia itu ngeyel gitu ya, kata-katanya ini aduh, sampai ya Tuhan, sampai oh si Tuhan aku gini, mungkin aku ya ngerti loh Tuhan, tapi kayak ngono aku. Tapi apa yang Tuhan bicara sama saya? Saya suruh berdoa. Saya berdoa, Tuhan lepaskan hatinya itu dari wis macam-macam, aku berdoa. Kemudian Tuhan itu bawa saya untuk merasakan, sampai terus saya tuh ngerti, oh Tuhan, ampuni Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak menghakimi. Itu manusia sudah menghakimi loh. Oh ini loh, masuk gak ngerti sih. Itu loh firman Tuhan. Masuk sih mulutmu kayak ngono. Sampai saya kayak gitu. Tetapi Tuhan ternyata enggak menghakimi. Tuhan ikut merasakan apa yang dirasakan teman saya itu. Saya berdoa buat dia. Puji Tuhan. Akhirnya dia sama senyum-senyum. Ya Mbak. Ya Mbak. Itulah gunanya kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Terlebih hamba-hamba Tuhan ya. Jangan melihat kalau ada yang membutuhkan kita supaya kayak kita sebagai hamba Tuhan harus penuh dengan kasih, harus penuh dengan belas kasih. Sebagai hamba Tuhan itu tidak gampang, saudara. Karena apa? Karena mesti ngono hamba Tuhan, hamba Tuhan. Hamba Tuhan nih loh. Padahal hamba Tuhan itu juga manusia, butuh didoakan juga. Hamba Tuhan itu juga perlu dibawa doa sama jemaatnya ini, berdoa untuk hamba-hambanya. Supaya hamba-hamba Tuhan ini benar-benar menyampaikan firman itu. Dan firman itu hidup dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Sehingga kita menjadi harta kesayangan Tuhan itu indah juga di mata orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada spesialis bagi kita dilihat orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Mereka akan melihat kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Mereka akan melihat kekudusan Tuhan itu dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Terutama itu setan takut sama orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang penuh dengan urapan dari Tuhan. Setan itu takut. Tapi musuhnya setan cuma satu. Orang-orang Kristen yang benar-benar mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Musuhnya iblis itu cuma satu. Kalau yang di luar Tuhan Yesus itu teman dewe, bolo, jadi nggak direken. Nanti kamu toh sama-sama sama aku satu hotel, ya kan? Hotel tanpa AC. Tapi kalau orang-orangnya Tuhan, harta kesayangannya Tuhan, itu sudah ada tandanya. Iblis itu tahu. Makanya kita itulah selalu seperti ada di firman-Nya.
seperti apa? Yang mengaum-ngaum, singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari celah untuk menerkam. Kalau kita lengah, dia langsung masuk. Memuaskan daging kita. Iblis itu cuman apa? Memberikan kepuasan di dalam daging kita. Dia senang. Makanya ayo kita sudah diperlengkapi sama Tuhan dengan senjata Allah ya. Jangan sia-siakan senjata yang Tuhan berikan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri terutama. Dan juga untuk menolong. Kita perang di dalam alam roh. Iblis itu nggak tahu isi hati kita. Yang tahu cuma Roh Kudus. Tapi kenapa kok bisa ada orang tahu isi hatinya? Karena orang itu pernah mengatakan dalam hatinya itu keluar. Kadang kita nyimpen ya, kita ngedumel dalam hati. Tapi saat hati kita tuh penuh, kita keluar perkataan yang apa membuat kita itu mengutuk. Akhirnya apa? Iblis kerjakan itu. Kalau itu enggak segera kita cabut perkataan kita di dalam nama Yesus, kutuk itu akan bekerja di dalam hidup kita. Makanya kita harus selalu waspada. Kita harus setiap perkataan keluar dari mulut kita itu Roh Kudus mengingatkan ya. Kalau sudah Roh Kudus mengingatkan, itu langsung kita bereskan saat itu juga. Sehingga kita tidak lagi ada celah di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Karena iblis itu mengaum-ngaum gitu. Cari terus. Dia sabar nunggu. Karena dia cuman roh ya. Dia kuat, melekan. Bertahun-tahun melekan, gak tidur. Dalam manusia kan gak bisa. Paul bisa melek, gak tidur itu. Paul melek terus itu paling 2 kali 24 jam. Itu sudah badan, itu sudah loyo. Makanya iman kita harus kuat. Iman kita itu harus berdiri tegak. Jangan biarkan imanmu itu kendor. Karena kalau iman kita itu kendor, kita akan mudah diintimidasi sama iblis. Pada saat-saat kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, apapun itu ya, apapun itu, berdirilah teguh dalam iman. Jangan anggap enteng iman itu, karena iman yang menyelamatkan kita. Karena nggak semua orang yang di luar Kristen itu bisa mengimani Yesus kalau tidak ada Roh Kudus yang bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Jangan sia-siakan hidup kita. Kalau dengan saudara gini ya, kita harus mengasihi. Tetapi musuh kita itu adalah kuasa-kuasa gelap, pemerintah-pemerintah yang ada di udara. Melawan musuh ini, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Mengapa? Karena kita tahu, kita maju perang, kita melawan iblis. Tanpa kita melengkapi, kita akan dibuli iblis sendiri. Karena iblis tahu, kalau hidup kita tidak seperti firman Tuhan, kita itu telanjang, kita itu tidak ada pakaian kekudusan, itu tidak ada. Makanya iblis itu mudah menyerang. Karena apa? Karena kita itu sama-sama gelap. Kalau kita tidak memiliki iman, kita tidak bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Kuasa gelaplah yang menghancurkan hidup kita. Saya dulu sebelum hidup saya serahkan sama Tuhan.
hidup saya itu hancur-hancuran. Tapi kalau secara ini saya seneng. Karena apa? Karena saya foya-foya terus, hidup senang-senang, teriak-teriak seneng. Tapi sekarang ditahan. Iya ya, nggak boleh. Nggak jadi lagi, cuma senyum. Itu Tuhan mengingatkan, hei kamu hambaku. Jadi mau melakukan yang mau diajak teman-teman ikut. Saya sampai sering menolak, Karena apa? Sudah nggak sama lagi gitu. Roh saya juga tidak sejahtera karena nggak ada kesamaan. Bertentangan terus. Di dalam roh itu udah bertentangan gitu loh. Jadi makanya kita nggak ada damai sejahtera. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang membuat kita itu semakin bisa terpuruk ya. Tapi carilah teman, sahabat itu yang bisa membawa kita kepada Tuhan. Supaya iman kita ini bertambah. Karena kita nggak tahu sebesar apa sih iman kita. Makanya kalau kita dihadapkan dengan masalah-masalah, nah itu tesen imanmu. Kita bisa tahu iman kita itu sampai seberapa. Kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah apapun, nah iku tak tesen imanmu iku. Apalagi pas kita ketemu ada orang teman yang kayak kerasukan, lari. Apalagi itu kalau hamba-hamba Tuhan ya, terus menolak untuk melayani. Waduh, saya itu sampai Tuhan ya apa Tuhan? Saya pernah menolak, tidak mau melayani orang yang kerasukan. Saat itu saya masih baru bertobat, baru belajar. Saya percaya firman-Nya, wis maju aja. Tapi ya puji Tuhan akhirnya anaknya itu sadar. Saya kasih minyak urapan. Saya tidak tahu ngomong apa, saya doakan. Akhirnya anak itu bisa tenang, bisa tidur lagi. Paginya sama orang tuanya dibawa. Itu anak kos, dibawa ke Kalimantan ke orang tuanya. Itu. Karena saya panggil mentor saya waktu itu, Pak Denny namanya. Tidak mau yang begini begitu. Aku sampai loh Tuhan kok ngene Tuhan. Nah, kadang firman-Nya ya ngomongnya kayak gini. Tapi dia menghadapi seperti itu enggak mau. Nah itu kan malu, iblis ketawa kan. Kita harus berani. Karena kita tahu ya, kita hidup sudah menjaga kekudusan kita. Saat kita menjaga kekudusan kita, saat kita menjaga mulut kita, iblis tidak berani. Iblis takut sama orang-orang yang penuh kuasa. Tapi iblis senang dengan orang-orang Kristen yang cuma abal-abal. Saya percaya di sini tidak ada ya. Tapi kalau ada ya bertobatlah. Bertobatlah. Mulailah kehidupan bersama dengan Tuhan. Iman itu bangkitkan lagi. Caranya ya apa? Ya caranya berseru sama Tuhan. Berseru. Tuhan nanti akan bawa kita masuk ke dalam. Karena kalau kita enggak berseru sama Tuhan, kita melakukan dengan cara kita sendiri, ya enggak bisa. Oleh karena itu berdirilah teguh di dalam iman. Saya kalau lihat video filmnya
wanita pendarahan 12 tahun. Itu tentang imannya si perempuan itu ya. Saya itu melihat, saya itu kayak dikasih Tuhan pengertian. Ternyata saat kita itu mengimani penuh ya, penuh, nggak setengah-setengah. Itu bisa membuat Tuhan itu kayak ketarik gini. Asalku jama jubahnya. Itu kan lek ditarik kelambine mungkin iso ngene ya. Tapi itu loh cuma dipegang loh. Tuhan sudah merasakan. Karena apa? Karena Tuhan merasakan iman perempuan itu menarik kuasanya. Sehingga Tuhan filmnya itu ilustrasinya bisa seperti itu. Iya Tuhan. Imanlah yang membawa kita. Tuhan bisa berpaling kepada kita. Menolong kita saat itu juga. Imanlah yang membawa kita ke dalam kehidupan. Yang membawa kita mengenal kebenaran. Dengan iman kita akan selalu berjalan dengan kuasanya Tuhan. Kita bisa mengalahkan intimidasi iblis. Kita jangan mudah mengeluh. Ayo kita belajar. Mulailah kehidupan kita itu iman. Berdiri teguh dalam iman. Karena iman bisa mengalahkan segalanya. Mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan setan-setan. Karena di dalam iman percaya itu ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Jangan remehkan iman ya. Untuk menghadapi akhir zaman, kita perlu iman. Akan kudapati iman di dalam hidupmu. Itu. Kalau Tuhan datang, Tuhan gak dapat iman di dalam kita. Aku gak kenal engkau. Gak kenal. Ya apa? Loh, katanya yang percaya sama Tuhan Yesus diselamatkan. Iya. Itu bagi orang-orang yang sudah kepepet. Orang yang sudah sakaratul maut mungkin ya. Di ICU. Kemudian dia dilayani. Dia diajak percaya untuk Tuhan. Terus dia percaya. Dia mati selamat. Tetapi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus dan masih hidup. Dan kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya binasa kalau tiba-tiba waktunya Tuhan itu datang dalam hidup kita. Ya seperti orang yang disalib sama Tuhan itu. Yang satu harusnya mereka kan binasa. Tapi yang satu percaya. Tuhan, ingatlah aku. Kalau engkau ada di sana ya, ingatlah aku. Kamu akan bersamaku di Firdaus. Itu yang Tuhan katakan. Harusnya dia tidak. Tetapi saat itu dia melihat kuasa Tuhan. Dia melihat Tuhan Yesus disalib padahal dia tidak bersalah. Tapi dia kemudian apa? Dia percaya. Dia diselamatkan. Yang satunya apa itu? Ngilok-ngilok no. Akhirnya apa? Kalau saya lihat filmnya loh ya. Dia dicucui sama. Itulah. Makanya jangan terus kalau sudah percaya sama Tuhan, punya iman percaya sama Tuhan selamat untuk selamanya. Ya enggak. Kita masih diberi kesempatan hidup. Kita berarti diberikan kesempatan untuk melayani. Untuk mengasihi orang lain, untuk peduli sama orang lain. Tetapi kalau kita diberi kesempatan, itu ya puji Tuhan tuh bersyukur itu. Orang yang sudah mau mati terus akhirnya percaya Tuhan selamat. Tapi kita percaya Tuhan tapi masih diberi kehidupan yang panjang. Itu artinya Tuhan masih butuh kita. Untuk apa? Untuk memberitakan firman-Nya. Untuk mengenalkan Tuhan. Untuk kita itu memperlihatkan bahwa ini loh anak Tuhan yang mengasihi, sing peduli, nggak cuek. Itu yang dilihat dunia. Beda. Saya kira firman Tuhan sampai di sini ya. Itu waktunya
Oh ini. Biarlah setiap firman ini bisa memberkati kita, membawa kita itu semakin merenungkan firman Tuhan. Di HOC ini ada loh, bar baca Alkitab rek, belayo, baca Alkitab. House of Canaan sudah menyediakan supaya kita itu nggak males. Tapi ya gitu ya, saya ingatkan yang terakhir. Kalau baca firman, jangan sambil ngerjakan apa. Nah ya apa? Baca firman itu pas kita berdoa, habis nyembah, Tuhan bicaralah Tuhan. Baca, beri pengertian tuh firman-Mu. Duduk, dibaca, direnungkan. Jangan sambil masak ya nggak ngerti belas. Itu sih pesan saya, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi membaca firman Tuhan, ikut di dalam programnya HOC bar, supaya kita itu bisa bertumbuh iman kita melalui firman Tuhan. Kita tidak lagi menjadi Kristen-Kristen yang gampangan. Amin.